Ngomongnya aku gak bisa betot gas tiba no. Akhirnya panas juga saudara-saudara. Tadinya awalnya aku gak bisa main gas mas, tapi gak sesuai. Gimana? Enak wis. Hah? As long is cocok lah sampai ekspektasi. Ono regono rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Dana Prasetya dan Aris. nah, di channel Gede Seta Custom. Untuk kali ini motor lagi baru. Ini tracker basicnya Honda GL ya mas ya. Honda GL. Dibikin tracker yang sangat-sangat ringan, ringkes konsepnya, clean, dan yang pasti harus bisa buat off-road. Tadi waktu nyoba gimana mas Aris? Feel-nya? Off-roadnya dapat mas, karena pengenku simple, manis, elegan. Misalkan nanti modus juga masih pengen di rubah-rubah sih gampang ya. Dapat ya san, dapat. Tak buat off-road ya mau oke lah. Oke ya mas, oke. Oke, pas. Bener-bener pas. Kerja bagus. Alhamdulillah. Ternyata berarti kan aku gak sia-sia pesen suwe loh. Iya, Lego. suwe mas yo, antri yo. Antri mas, antri. Oke, alhamdulillah ternyata bosnya puas, dulur. Dan ini pesen ke 3 atau 4 kali ya? Iya, ini motor keempat kayaknya, motor keempat. Dan masih ada satu lagi, Rukus ya, Rukus sama Scorpio. Scorpio, masih ada 2 lagi. Ngobrol-ngobrol dikit soal cerita di balik layar tentang motor ini mas. Kenapa kok pilih model tracker padahal sebelumnya sampean ada Bobber, terus ada Cafe Racer ya kan, terus ada apa lagi tuh? Restorasi S90, terus ada lagi Rukus ya, Rukus sama Chopper. Nah, yang ini kan agak beda sendiri gitu ya, arahnya yang lainnya. Nah, ini lebih brutal lah boleh dibilang gitu. Gimana mas? Cerita dikit. Ini pengen dari 3 tahun yang lalu dan sudah masuk desain, perencanaan, pendanaan dan sebagainya. Oh iya, coba gambarin gitu. Ya, terus karena waktu itu kan si basic mesin kan masih di KTM Duk toh mas. Iya. Nah, KTM Duk. Terus aku kan sih bagi pendanaan ke motor-motor yang kayak sampean juga itu kan inget toh. Akhirnya aku lupa kalau ini ada motor di kandang sapi ceritanya. Jadi motor ini datang mengenaskan ini ya? Iya, mengenaskan. Senden pak. Jadi bener-bener itu, kenapa nggak bahan ini gitu loh sekali gitu. Dan itu kan jadi tantangan karena sempat ngambil referensi dari luar, Meksiko, British, UK dan lain-lain toh. Akhirnya saya pilih yang ini, tracker British, lebih simple, elegan. Nah itu. Ngambil simpelnya. Dan clean tepatnya. Tapi di awal dulu tuh rencananya mau pakai KTM Duk ya? KTM Duk mas. Tapi ternyata ada perubahan rencana. Saya akhirnya milih ini. Pertama masalah maintenance. Ya. Yang kedua kalau KTM Duk kan mungkin ada kelemahan. Yang menurut saya akhirnya saya pindah ke material yang sudah terkandang kan. Ya. Nonton. Ya intinya motornya udah ada lah, udah ngangkrak. Lah kenapa kok sampean milih yang ini kan khasnya ekornya minor factor. Oh, buntung gitu mas. Ya, buntung. Postur tubuh pertama mas. Postur tubuh, terus yang kedua tinggi saya sama jenengan tuh sama, jadi enggak beda. Akhirnya kan biar nggak jauh-jauh fitting kan, wis langsung kesampaian semua gitu aja. Tinggal konsep pengennya kayak gini gitu. Kalau boleh dibilang ini trackernya tracker yang apa ya, jenjang ya, langsing tapi tinggi gitu ya. Terus tapi saya mau ke belakang mas. Belakangnya sini ya, area belakang. Untuk mesin sekecil ini. Takut jatuh, goyang-goyang ya. Helm larang. Udah punya motor ini GL ini sebelumnya udah berapa tahun mas yang di kandang itu?
Dari kuliah mas 2005 dipakai cuma 2 kali. Terus akhirnya kan ditaruh di kandang sapi ya. Ya. Sapinya memang ada waktu itu, sekarang udah nggak ada ya. Itu ini kecepit di apa ya, triplek bambu itu loh mas. Nah, pas dibuka ya kan kondisi mungkin mesin masih bagus. Cuman knalpot lainnya sudah nggak bisa diapa-apain. Ya mesinnya kemarin datang masih oke sih ya. Iya. Ternyata masih oke. Dan kebetulan karena tracker ini kan udah beli materialnya kayak tangki udah tak siapin Ya, karena ini ya. akhirnya karena kan nggak bisa apa ya terfollow up pribadi loh kalau kita ngomong pengen itu loh. Ya udah tak serano ke sampean semua mas aku pengen do iki gitu. Masalah budget nanti gitu. Tapi udah sempet dimodif ya, kemarin kan ada rubahan di sasisnya, di knalpotnya udah ada rubahan, terus swing arm udah terpasang. Tapi ya kayaknya project yang terbengkalai mungkin karena kesibukannya Mas Aris, jadi nggak sempet apa ya, ada mimpi yang tertunda gitu ya. Gini biar kita cerita bareng-bareng aja ya, biar teman-teman itu nyimak rubahannya apa yang paling vital ya. Rubahannya kemarin kan kita fitting pertama itu yang hari pertama di area frame. Area frame tadinya kita kan frame-nya tetap aja biar ngirit biayanya gitu ya. Ternyata nggak ketemu. Jadi setelah frame GL ini terus kita kasih shocknya depan ini punya CRF kan tinggi ya. Jadi geometrinya ini sudah berubah. Nanti efek sampingnya mesin ini jadi terlalu tinggi. Akhirnya, nah ini ada rubahan yang agak banyak di sininya. Komstirnya ini dipotong, dilepas, digeser. Jadi hasilnya GL itu di sini, terus digeser ke sini. Naik sekitar ya mungkin 5 sentian lah, supaya postur mesin ini ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, terus sudut rig-nya ini tetap ideal. Terus Mas Aris ini yang penasaran, ini tangkinya motor apa Mas? Saya dapatnya punya Ewin kalau nggak salah ini. Punya Ewin tapi yang versi impor. Bukan kayaknya Mas. Pokoknya saya soalnya kan masih salah kayaknya. iya masih salah kan. Ini sebenarnya aku juga bingung, ini tangkinya motor apa? Kayak Honda apa tuh? Honda XL tapi ya kayak bukan, Yamaha DT ya kayak bukan. Iya. Tapi yang penting modelnya pas. Ya wis enggak Ya wis, apa-apa, pasang bu tangkine opo gak ero. Cuman pas waktu beli memang saya bilangnya cari punya kayak tangkinya Win memang gitu loh. Kayak Win. Cuman dipasangnya masuk. Kalau ada teman-teman yang tahu, nah kalau yang tahu bisa komen di bawah, ini tangkinya motor apa? Soalnya kita juga nggak tahu. Oh iya, dapat free kaos dari ini. Nah ini Star Killer. Nah ini distro apa ya? Ya distro ya, clothing ya, konveksi. Jawaban pertama yang betul langsung dapat kaos. Nanti dikirim sama Mas Aris. Oh 5 kaos dulur. Aku oleh lagi. Dapat 5 kaos. Jadi jawab 5 jawaban yang benar, ini tangki motor apa. Nanti ya saya juga searching di Google dong, ini motor apa, bener nggak jawabannya. Kalau bener 5 orang dapat kaos gratis dari Mas Aris, nanti dikirimkan. Soal Supreme ya, rangka belakang ya. Ini rangka belakang kemarin kan sampean ya agak istilahnya digaris bawahi. Model rangka belakang ini Mas, aku pengennya kayak gini, flat tapi ada apa ya detail ini, ada lubang-lubangnya tuh. Sektor belakang ini sampean pengen seksinya di knalpot, jok sama ban. Jadi orang benar-benar dari belakang itu kelihatan nih, ini motor apa gitu. Sing jelas sepeda motor. Ya. Ya, ini maksudnya Mas Aris itu yang di sini kemarin. Jadi waktu bikin frame di Supreme-nya lah ini, dia itu pengen ini ada tekukan di sini. Jadi nanti antara jok sama rangka itu kelihatan manis kalau dari samping. Nah biasanya kan ada yang bikin langsung sini kan, langsung bulat aja, enggak ada sapnya gitu lah, ada tangganya. Terus yang bikin seksi lagi ini knalpotnya. Knalpotnya ini punyanya CBR 250 RF ya. Diambil silencernya tok dari motornya lama, lainnya buang, ambil ini tok. Karbon R9 suaranya enak. Layernya kita custom sendiri di bengkel. Swing armnya nih KLX Mas ya? KLX lama. KLX. Ya, ini simpenan juga. Dan kemarin sedikit bengkok. Ternyata armnya melengkung. Iya, Udah kita press, udah di fitting ulang, masuk ke rangka. Fitment monosoknya juga KLX, linknya juga KLX. Ini disesuaikan lagi, yang jelas kalau plug sih enggak ya, soalnya bentuk rimnya antara KLX sama GL kan beda ya. Jadi harus ada penyesuaian. Terus panjangnya ini juga
ditambahi karena kemarin ini kayak KLX Mas ya. KLX bener Yang KLX. kecil pantasnya. Karena ban tebel dia langsung mentok sini. Ini kemarin ditambahi sini di belakang ekstra jadi bisa slide mundur lagi. Monosoknya pakai Ride It Mas ya? Apa ya? Ya aftermarket lah mereknya Ride It atau apa lupa sih. Cuma aku tergoda dari sampean Mas, mau ganti KX apa Solihin. Iya Mas, Solin. Rego go rupa, Iya. go rasa. Lumayan lah Mas ya, boleh dibilang lumayan lah. Kalau enak belum, lumayan masih bisa pakai. Terus mesinnya Mas ini GL Pro New Tech ya, udah 125, udah bore up ya. Aslinya ndak bore up sih Mas. Waktu itu kan mesin ini kondisi mati total ya. Terus dibenerin ke bengkel sebelah rumah itu. Ya. Nah, dia kan bilang Mas ini tak berapa dikit gitu aja, tapi tidak tahu berapa gitu Mas. As long ya saya taunya Mas standar gitu. Jadi performa udah naik lah ya. Terus finishingnya mesinnya ini kita vapor blasting semuanya, jadi tanpa cat. Ya untuk ke konsep off-road itu tadi bersih-bersihnya enak. Terus kalau cat kan kalau nanti kena kerikil, kena tanah kan dia pasti ngelupas. Kalau pakai vapor awet. Terus penambahan rim bawah ini di sini ini juga dibikinkan. Ini knockdown pakai baut sini sama sini. Kenapa knockdown? Nanti kalau turun mesin jadi mudah. Filternya open filter. Ini yang tipe oval. Modelnya bagus sih kalau dari belakang. Nah, ini bisa ngisi celah. Bentar, ini kan biasanya buat ini oval. Jadi lebih apa ya? Lebih padat. Depan ini pakai punyanya CRF 150L. Enak, guys, enak ini enggak perlu Mas Harisnya enggak perlu ini, yang perlu diganti ini. Spakbornya Mas. Mas spakbornya segini enggak muncrat apa Mas? Iya, ya mau mana Mas? Karena saya pengennya kayak gitu lah. Kalau muncer pastilah. Tapi lah gak muncer gak enak jadi. Iya, bener. Spakbornya ini cuma syarat aja sih ya, syarat supaya ya lebih sopan. Nah kalau lihat dari samping kan lebih sopan, kalau trondol kurang sopan kalau trondol. Tapi kalau fungsi sih enggak ya, untuk muncrat. Terus lampunya ini pakai demaker yang sudah built-in sennya, speedometer digital, stangnya fat bar, bannya ini pakai Swallow 110/80 17, yang belakang pakai 130/80 17. Peleknya 350 Mas ya depan ya. 350, belakangnya 400 yang sini. Oke, tromolnya pakai CRF, berikut discnya. Ya udah lengkap pokoknya disc brake depan belakang ini double CRF. Gearnya aftermarket. Paling saya suka itu Mas. Apa Mas? Sampai sono kepikiran iki racer dah sing ngene plat nomor apa ceritanya. Iya. Unik ya, tapi kan akhirnya kan orang kan ada tambahan apa ya? Value ya kalau ini racer loh. Ini racernya Fatbar ini nih. Nah, ini sebenarnya racer. Tapi tadi pagi nih Mas idenya mendadak tadi pagi bikin bracket, pakai ini dibubut supaya masuk ke rangka GL ini. Jadi difungsikan untuk plat nomor. Unik yang menurut saya enggak ada di motor lain. Kalau saya beliin pertama kali. Iya aja nih Mas. Ini motor sampai dong. Nah ini Mas, satu lagi Mas, sebelah sini. Soal rantai Mas, ini saya penasaran dari awal ya. Kan lainnya warnanya merah, biru, silver. Kenapa rantainya kok hijau? Suka Mas, warna surga pertama ya. Nah, yang kedua kan band itu jadi point of interest Mas. Orang kan bertanya, kenapa rantainya hijau? Iya kayak gimana? Dibuat apa ya? Ya point of interest itu tadi. Jadi Akhirnya sesuatu banyak yang pertanyaan orang-orang gitu loh Masnya. dan sampean siap-siap jawab nanti. Iya oke, tak jawab. Jadi emang sengaja konsepnya motornya warnanya kan merah, biru, silver, tapi rantainya dibikin hijau nyolok. Ya untuk point of interest itu tadi memang ya betul sih. Jadi sesuatu yang kayak orang lah, kalau dibikin polos ya gitu. Ya kurang, kalau ada endang-endangnya kayak Rano Karno kan sedep gitu loh. Itu Rano Karno tapi Apa ya? Rapi, terus yang jok ya, yang paling suka enak, jok. Garapannya rapi ya. joknya alhamdulillah udah rapi, terus modelnya juga kaki. Pengecatan dan paling suka sih ini karena saya kalau udah pesen berapa kali tertarik pertama untuk dan kedua sekali karena pengecatan
Terima kasih. halus dan benar-benar clean. Terima kasih. Pelanggan setia ini. 5 udah jadi, 2 aduh weh. Ngeri lur. Sebenarnya basicnya motor ini kaki-kakinya itu lebih ke motor trail ya, karena memang untuk dual purpose, tapi dengan body yang vintage ya, ada sentuhan klasiknya itu tadi, vintage rasa lama tapi kaki-kakinya modern. Boleh nyoba mas? Monggo, Mas. silakan mas. Pengen nyoba, coba dulu. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Lampu ini pakai daymaker ukuran 575 dan modelnya ini ada sennya. Sennya itu import, jadi nyalanya kayak gini. Nah, nyala sen kanan, sen kiri. Nah, kenapa nyari yang lengkap dengan sennya? Soalnya kita nggak pingin ada sesuatu yang nongol di sini atau gimana lah. Jadi satu panel lampu udah ada sennya. Terus lanjut lagi ke depan, ini speedometernya ini digital, tapi ngambil ukurannya yang kecil sih, aftermarket di sini. Ini full digital, nyalanya seperti ini. Nah, kenapa nyari yang kecil sama kayak lampu tadi? Jadi kita pengennya itu ngejar simpelnya, nggak ada sesuatu yang dominan di depannya. Jadi motor tuh pengennya ramping, simple, ya kayak motor normalnya lah. Setirnya fat bar, tadi pakai rotaper, terus ininya racernya juga fast bike. Terus ke cockpit. Nah di sini memang clean, nggak ada tombol-tombol apa, karena ya itu tadi dari motor trail yang lebih ke apa ya, kepraktisannya. Jadi tombol yang sekiranya nggak perlu nggak saya pasangkan di sini. Ini cuma isinya gas kontan, terus ada rem sama spion. Nah sebelah sini, nah ini saklarnya cuma di sebelah kiri aja. Jadi ini lampu, sini ada sennya, ini ada klakson kecil, mereknya Domino. Udah, jadi area kokpit ini sebersih mungkin lah, jadi nggak terlalu banyak kabel juga. Geometri sih nggak jauh-jauh dari motor trail ya, kebanyakan soal ground clearance-nya itu kita pakai kalau nggak salah angka 30 salah, 30 cm ground clearance-nya. Terus rake-nya ini 27,5, itu sama kayak motor LX, CRF pada umumnya sama. Terus step-nya ini juga pakai KTM replika yang ada lubangnya, ini bahannya besi, bisa ngelipat. Kalau ngeslah tapi harus lipat dulu baru ngeslah. Kemudian remnya ini pakai Expedition yang bisa ngelipat juga. Terus master remnya ini pakai Kitaco. Terus dilengkapi ini jalur pedok, jadi kalau mau nyuci bisa pakai standar pedoknya motorsport. Terus nailingnya ini juga pakai Expedition, tapi ini punyanya Honda CRF, giginya sama kebetulan, tapi ini kita potong kemarin, kita potong sekitar 3 cm karena jarak pedal sama stepnya biar nggak jauh-jauh amat. Ini settingan untuk pakai sepatu sih, jadi kalau pakai sepatu di atas. Terus cover gearnya ini pakai Honda Brazil lah, apa nggak salah variasi, jadi udah kayak modelnya udah kayak trail, udah lubang-lubang. Terus detailnya juga bagus sih. Nah, untuk melengkapi keamanan safety waktu off-road, dibikinkan skid plate dari aluminium 3 mili. Ini udah kokoh banget, jadi melindungi dari batu, udah lumayan kuat. Terus ini ada lubang buat buang kotoran yang masuk ke situnya. Pakai baut sini penguncinya, ada 3, salah 3, ikut sama rangka knockdown yang bawah. Jadi bongkar mesin itu bisa praktis. Nah, cerita dikit soal knalpot lehernya, knalpot ini lehernya pakai stainless. Kalau umumnya model knalpot gini kan dia langsung ke sini ya. Nah, tapi kalau di motor ini kita tarik bawah dulu. Tujuannya
supaya lebih ngisi di area sini. Kalau ini langsung tekuk sini, ya langsung habis aja udah, sininya jadi agak ngerongga. Terus ternyata yang di luar ekspektasi ya, dengan leher yang makin panjang terus ditambahin pakai apa, megabom di sininya. Suaranya yang keluar tuh jadi empuk, jadi nggak ngeblar banget, nggak pecah, jadi empuk padet gitu loh. Karena lehernya juga panjang, terus torsinya juga dapat. Jadi untuk bawahnya enak, enteng, dia nggak terlalu ngelos. Kita closing ya Mas ya. Kayaknya udah cukup review lumayan detail ini tadi. Apa ini ya? Udah ya Mas ya? Ada disampaikan lagi? Cek Mas, anak iklan Mas. Enggak, nah, langsung ya. Pesan-pesan yang sangat mengerikan. Kapan sepeda mari? Si satu kan tinggal Scorpio sama Rubus tuh. Ya, satu-satu lah, satu-satu. Antri lah. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup review Honda GL Tracker ya Mas Aris. Nanti tunggu motor Mas Aris berikutnya, masih ada 2 motor lagi dan pasti kita review, dan modelnya ya udahlah, jangan ditanya kalau selera Mas Aris ini, kalau nggak ekstrim nggak kayaknya. Jika kalian suka konten kita, bisa bantu like, share, dan subscribe untuk kemajuan channel GDCL Custom. Dan sampai ketemu di motor selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si hidup Star Killer. Makasih.